Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita melaksanakan rapat kerja Dewan Masjid Indonesia tingkat Kecamatan Tebet. Yang alhamdulillah pada hari ini ada narasumber kita yang tidak asing lagi dengan kemampuan dan kualitas beliau untuk menyajikan kegiatan-kegiatan dan ilmu-ilmu yang akan disampaikan untuk kepentingan kita bersama. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir yang insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan materinya yang tentunya bagaimana tentang sosialisasi Batnas DKI Jakarta, peran serta Batnas dalam mengaplikasi kegiatan-kegiatan, mengaplikasi tentang masalah kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional yang insya Allah kita sama-sama akan mendengar. Ini adalah hal yang sangat penting buat kita bagi peran daripada masjid-masjid kita akan apa yang harus kita perbuat. Ya, apa yang kita akan terima dan apa yang kita akan dapati dari beliau, insya Allah sebentar lagi sekarang ini sudah berada di kita dan kita dengar kepada Bapak Kiai Haji Dr. Nur Alam Bakhtir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu wala hawla wala quwata billah amma ba'du. Kayaknya enak di sini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajmain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Yang saya hormati, yang mendampingi saya Habib Abdullah Al-Atas yang selalu eksis dan semangat juangnya Masya Allah ya. Semoga sehat selalu. Amin. Yang terhormat akhinal kiram yang baru saja mempresentasikan hal yang bermanfaat ya, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Diani ya, beliau penulis produktif ya, yang mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan semangat untuk terus menulis yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Para kiai, para asatidz, para habaib, para pengurus DKM, para pengurus Dewan Masjid ya Kecamatan Tebet kan ya, MUI Kecamatan Tebet dan sebagainya. Pertama-tama kita bersyukur kita berkumpul di tempat ini dengan tujuan yang mulia yang insya Allah menghasilkan sesuatu yang mulia, dan kita pun wafat atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan mulia. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Singkat kata, isi ajaran Islam itu mainstreamnya secara garis besar adalah 3 aspek. Yang pertama aspek akidah tauhid, yaitu keyakinan, keimanan, mengesahkan Allah,
Makanya rukun iman Mu'tazilah bukan percaya kepada Allah, tapi at-tauhid, mengesahkan Allah artinya. Demikian pula rukun iman ya mazhab Syiah juga yang pertama adalah at-tauhid. Itu namanya kaitan keyakinan sama ilmu, bisa pemahaman bisa berbeda. Yang kedua, aspek yang kedua, isi Islam itu syariah. Syariah itu ada jalan menuju Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, al-ittisal bainal insan wa bainallah, al-ittisal bainal makhluk wa bainal khaliq, dan al-ittisal bainal abid wa bainal ma'bud. Dan yang juga kedua yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan alam, al-ittisal bainal insan wa bainal kaun, al-kaun, alam semesta, termasuk segala isinya. Makanya nanti kalau ada paham-paham tauhid yang mujassimah, itu sungguhnya pendangkalan akidah dan pendangkalan Islam sungguhnya. Contoh umpamanya kalau Allah mujassimah itu kan Allah katanya bisa ditunjuk atau berada di langit. Allah itu ada di atas aras. Aras, kalimat aras dalam Al-Quran itu ada 33 kali. Sumastawa alal arsy 6 kali disebutkan, dan Ar-Rahmanu alal arsy istawa 1 ya. Kalau dalam Al-Itqan, istawa itu maknanya itu paling tidak 7 makna ya, 7 makna. Tapi ada yang dipakai ya, istawa itu disebut al-mustaqor, bertempat, jadi tempat. Sehingga aras itu, sehingga Allah disebut bertempat di atas aras. Arasnya ada di langit. Tapi nanti kalau kita menganalisis ayat-ayat aras pun akan terjadi kelucuan tentunya. Karena ada dalam surat Hud ayat yang menyatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Aras Allah itu adanya di atas air. Ya. Demikian pula terkaitan dengan Ratu Balqis dinyatakan dalam Al-Qur'an walaha arsyun azimun. Ratu Balqis juga punya aras yang agung. Ya kan gitu kan. Itu jadi di situ aras agung. Sementara nanti apa namanya wayah milul arsya fauqhum yauma idzin ya samaniyah ya. Jadi ada ya milul arsya, malaikat itu memikul, 8 malaikat memikul ya aras. Ya, ada 8 malaikat. Ya kayaknya apa ya? Kayaknya dangkal. Apalagi ada ayat-ayat yang menyatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Allah menundukkan apapun yang ada di langit dan ada yang di bumi. Ya. Itu gimana ya? Sementara Allahnya ada di langit juga. Atau ada ayat mengatakan ya yas'aluhu man fis samawati ya wal ar kulla yaumin huwa fi'san. Apapun yang ada di langit ya dan di bumi itu, kalau man menunjukkan yang bernyawa ya, itu bertanya kepada Allah, dan Allah super sibuk. Jadi Allah bertanya kepada Allah sendiri kan, nggak mungkin gitu. Nah, ini yang itu namanya dangkalisasi. Makanya ini akidah paling mendasar itu. Kalau hal-hal yang bersifat khilaf syariah tadi itu lain nanti.
Yang berkaitan dengan hubungan dengan al-kaun, makanya nanti muncullah yang namanya peradaban, ya, peradaban teknologi lah gitu kan, teknologi. Dan nanti yang ketiga, syariat itu isinya al-ittisalu bainal insan wa bainan nas, yaitu koneksitas antara manusia selaku pribadi dengan manusia secara makhluk sosial. Nah, ini akan muncul peradaban. Peradaban itu di situ. Nah, yang karena itu yang ketiga, isi Islam itu adalah as-saqafah. Nah, as-saqafah, peradaban, ya, hadarah. Nah, karena itu syariat pun bukan semata-mata diperintahkan oleh Allah tanpa tujuan. Makanya jumhur ulama fuqaha bahwa yang disebut hikmatut tasyri atau maqasidus syariah, ya, bahwa ada yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsu, ada 5 hal yang fundamental. Itu tujuan syariat itu, yaitu tujuannya 5 hal. Ini nanti sungguhnya memunculkan peradaban, ya, misalkan peradaban. Yang pertama, ya, 5 hal yang fundamental itu, yang pertama adalah al-muhafazatu ala din atau hifdzuddin, penjagaan, perlindungan terhadap agama. Makanya agama itu ya harus dijaga. Agama itu harus dijaga. Ini tujuan syariat itu adalah menjaga eksistensi agama. Makanya kita sholat itu adalah menunjukkan eksistensi agama, isyarat adanya agama. Puasa isyarat adanya agama. Haji juga begitu, fundamental. Yang namanya Islam itu agama ya'lu wa la yu'la alaih. Agama tinggi di atas semua ajaran yang tinggi, yang dijamin dalam 3 ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi. Jadi eksistensi Islam itu akan dizohirkan, akan dijadikan supremasi, akan diunggulkan atas semua agama yang ada. Itu mutlak itu. Makanya saya nggak pernah takut dengan aliran apapun. Ya, agama itu kan banyak, ya. Nanti dari Yahudi juga ada sektenya, dari Islam juga ada sektenya, sekte banyak itu dalam Islam itu. Termasuk Syiah itu juga ada seksinya, ada termasuk di Irak ada Bahai itu ada, dan lain sebagainya. Kalau saya mazhab optimis karena jaminan Al-Quran liyuzhirahu ala dini kullihi. Ya, itu ada 3 ayat. Pertama dalam surat At-Taubah ayat 33, yang kedua dalam surat As-Saff ayat 9, dan yang ketiga dalam surat Al-Fatah ayat 28. Yang 2 ayat diawali dengan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Ya, yuriduna liyutfi'u nurallah, ya. Nurullah itu kalau dalam tafsir Al-Mawardi ayat Al-Quran, ayat dinul Islam. Ya, itu ayat ilmu. Jadi artinya mereka berusaha ingin menghapuskan Islam, menghapuskan Al-Quran, ya, atau memadamkan, ya, agama Islam. Tapi Allah, ya, tidak menolak gitu kan. Sehingga nanti liyuzhirahu ala dini kullihi, itu dijamin. Makanya harus dijaga. Karena Islam itu harus dijaga, Allah sendiri menjaga. Makanya dari 32
nama Al-Quran, di dalam Al-Quran, kata Imam Ar-Razi ada minimal ada 32 nama Al-Quran di dalam Al-Quran, ya. Itu diantaranya adalah Al-Quran disebut dengan Az-Zikra. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 dinyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya itu dijamin oleh Allah. Allah yang menjaga. Menjaganya gimana? Walaqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal mimudzakkir. Jadi Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal, sehingga melalui hafalan-hafalan ya itu luar biasa. Ratusan puluhan juta umat Islam itu menjadi hafiz dan hafizoh. Nah karena itu nggak bisa Al-Quran pun diganggu, nggak bisa, itu penjagaan. Demikian pula kesucian Al-Quran. Al-Quran ini kesuciannya harus dijaga. Gimana menjaganya? Jadi kalau ada kalimat intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, ya, kalau kamu menolong agama Allah, nanti Allah akan menolong kamu dan akan memantapkan posisimu. Atau seperti dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryama ya Bani Israel, ya hei Bani Israel, man ansari ilallah nahnu ansarullah. Nah ini kan menolong Allah. Gimana menolong Allah? Menolong Allah itu nanti perspektifnya banyak. Contoh, Al-Quran mengatakan, ya, la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu menghina, merendahkan, mengolok-olok sesembahan agama apapun yang mereka sembah selain Allah, karena niscaya mereka akan memperolokkan Tuhan Allah dengan penuh permusuhan dan tanpa ilmu. Jadi kalau ada orang Islam kan ngeledek itu sesembahan mereka, itu sesungguhnya kita tidak menjaga agama Allah. Makanya Al-Quran sangat dialektis. Al-Quran sangat rasional, ya, membuka pikiran. Contoh umpamanya terhadap Lata, Uzza, Manata, Hubal aja. Aporaitumul lazi, ya, aporaitumul Lata wal Uzza wal Manata salisatal ukhra alakumuz zakar walul unsa tilka idzan qismatun diza, ya, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dzanna wa ma tahwal anfus. Jadi sesungguhnya karena mereka itu bukan menyembah Lata, Uzza dan Manata, bukan. Mereka menyembah hawa nafsu dan mereka menduga-duga. Makanya itu hanya implementatif dari pemikiran dan dugaan mereka. Dibuatlah patung-patung Lata, Uzza Manata, dan Lata, Uzza, Manata, Hubal itu namanya perempuan semua itu, ya, perempuan. Makanya alakumuz zakaru walahul unsa. Enak aja kalau Tuhan dinisbahkannya perempuan, kalau kamu maunya anaknya laki-laki, kan gitu kan. Nah jadi Tuhan itu sendiri direndahkan oleh mereka. Juga zaman Nabi Nuh yang namanya Yaghus, Suwa'a, ya, dan lain sebagainya, itu adalah. Jadi jangan kita merendahkan, ya. Termasuk walatal mizu anfusakum. Jangan kamu menghina dirimu sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu, ya. Jadi kalau dalam tafsirnya walatal mizu goerokum, ya, jangan menghina
orang lain gitu. Karena kalau orang lain dihina pasti ya kita akan dihina. Nah, ini pentingnya penjagaan. Saya waktu Gus Dur baik-baikan dengan orang-orang minoritas, ya kan seakan-akan waduh Gus Dur membela Nasrani Yahudi gitu. Saya tanya, Gus, ya kan katanya sofan ka'annahum bunyanu marsus. Kita harus, nah kalau kita melindungi umat Islam, Islam itu kan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia yang mayoritas, tapi di seluruh dunia. Ada yang di Rusia yang minoritas, ada yang di Eropa minoritas, ada yang di Papua minoritas, ada yang di Maluku minoritas, ada yang di China minoritas, ada di negara-negara. Kalau kita mau melindungi mereka, ya kita baik-baik dengan mereka yang minoritas itu. Seakan-akan kita menitipkan, nih saudara kamu kami perlakukan dengan baik di sini. Karena itu titip saudara-saudara kami itu yang minoritas di tempat lain. Itu begitu. Ya kalau satu malam ya non Islam di Jakarta, saya kira dimusnahkan, selesai. Nah, tetapi apakah orang Islam yang di negara minoritas dibiarkan? Enggak, pasti juga makari, berarti kita tidak melindungi gitu. Nah, ini yang itulah, oleh karena itu kaitannya dengan syariat zakat. Zakat itu makanya ada fisabilillah. Makanya seperti dalam surat At-Taubah ya ayat yang ke-60, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin ya wal amilin wal mu'allaf wal gharimin dan wabna sabil wa fi sabilillah. Fi sabilillah termasuk masjid, termasuk ustadz, termasuk guru, termasuk mubalik, termasuk pesantren, termasuk sekolah. Tuh. Itu untuk menjaga agama. Jadi untuk menjaga agama itu ya perlu ya termasuk dakwah, ya termasuk dakwah. Ini tujuan syariat itu untuk menjaga agama. Makanya sholat itu syiar, haji itu syiar, bukan tujuan. Ya, umroh itu syiar. Makanya disebut wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, jadi yang namanya ini apa namanya syiar itu. Oh, sholat id itu syiar untuk menunjukkan eksistensi agama itu ada gitu. Ya, ada sholat istisqa itu syiar itu, syiar. Tapi bukan tujuan. Tujuannya tadi menjaga eksistensi agama. Nah makanya zakat ini kalau ini dipahami oleh umat Islam sangat luar biasa. Yang kedua, tujuan syariat itu ya hifdzun nafsi al-muhafazatu ala nafsi, menjaga jiwa, ya kan? Menjaga jiwa. Karena itu mustahik yang pertama ya fuqara wal masakin. Kalau secara ilmu fikih itu kan prinsipnya ada 3. Secara fikih ada hal yang daruriyat, ada yang hajiat, ada yang tahsiniyah. Ya, jadi 3. Yang daruriyat itu fundamental. Fundamental itu apa? Urusan hidup mati. Diurutan hidup. Makanya zakat harus diutamakan kepada fakir miskin. Mereka yang sakit tapi tidak mampu berobat. Itu sesungguhnya BPJS itu harusnya kalau di negara-negara Arab aja ya, itu kan yang namanya pendidikan, kesehatan itu pasti gratis, kan? Kenapa? Karena urusan hal yang daruriyat itu, urusan daruriyat. Nah, sesungguhnya zakat itu ke situ utamanya, yaitu adalah untuk fakir, untuk miskin, hidup mati dulu. Nah, yang namanya
masjid itu yang penting yang fundamentalnya dulu. Kalau sudah kipas AC itu namanya tahsiniat, ya. Makanya saya kadangkala ada yang membangun masjid sekian miliar, ya, tapi di sekelilingnya kumuh, banyak yang sakit, banyak yang kelaparan. Itu secara syar'i sungguhnya nggak masuk gitu. Secara syar'i itu nggak masuk, ya, iya kan? Nggak masuk secara syar'i itu. Makanya jiwa. Karena itu sampai sejak zaman Taurat, ya Allah sudah melarang dari dulu, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, nggak boleh. Wala taqtulu ghairokum, jangan membunuh selain kamu. Makanya tidak boleh membunuh. Kisos saja, kisos, ya. Kalau kita perhatikan, kisos itu perlindungan. Makanya kisos itu tidak boleh hanya di ujung, tapi harus menyeluruh konsep itu. Karena ya walakum fil qisas, ya fil qisasi hayatun, ya liulil albab. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berpikir mendalam. Dan ini banyak orang-orang yang fobia dengan Islam, takut dengan kisos. Padahal kalau diutuh secara konsepnya, ayatnya aja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi sayun fattibaun bil ma'rufi wa adaun ilahi bi ihsan. Jadi enggak bisa karena ada maaf, ya, ada maaf, makanya nanti ada ayat yang namanya koneksitas tadi. Koneksitas syariat itu koneksitas al-ittisal bainal insan wa bainan nas, antar manusia. Itu kan dalilnya dalam Al-Quran 3. Berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat isar, itu 3 dalilnya dalam hubungan baik dengan sesama, ya. Berbuat adil, adil itu kan standar, artinya orang ngebunuh ya wajar kalau nanti ponisnya bunuh kembali, itu namanya adil. Tapi kalau ya ahli waris yang dibunuhnya berbuat ihsan, ya berbuat ihsan itu memaafkan dengan karena dari si terpidana keluarganya datang, ya mohon karena anaknya masih kecil-kecil, bisa nggak memaafkan si fulan dengan imbalan tertentu. Kata Allah, fatibaun bil ma'ruf, ikuti secara ma'ruf. Dan itu nggak usah dibunuh, cukup penjara 10 tahun. Nah itu sesungguhnya, tapi ada jaminan gitu kan. Ini yang kalau kita lihat, makanya masya Allah ya, dalam sehingga ada ayat menyatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin, ya aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa orang itu berbuat, termasuk tadi perbuatan kisos itu, membunuh orang lain, dan tanpa ia berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan membunuh semua orang. Itu tujuan Islam, keren banget. Makanya dalam fuqara wal masakin itu dijamin tuh, itu hal-hal yang daruriyah diutamakan. Jakarta aja masih ada orang miskin kurang lebih 500 ribu, masih 500 ribu orang miskin di Jakarta ini. Makanya saya selalu bicara. Nah ini termasuk nanti dalam persoalan agama ini. Nah, ini yang kedua, tujuannya itu, ya
Makanya kalau dalam dunia itu kan ada perserikatan bangsa-bangsa. Saya menyimak pidato Pak Prabowo, itu sungguhnya ya ada sedikit masukan nilai-nilai Islam yang universal, bahwa kekerasan dengan kekerasan tuh nggak akan menyelesaikan masalah kecuali dendam, keturunan terus menerus mewariskan dendam yang tidak akan pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Nah, makanya ada ihsan, memaafkan. Wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul sabirin. Itu hubungan manusia dengan manusia tuh. Demikian pula secara individu, ya. Wal kaziminal ghaiz wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau ada orang nempelin kita boleh ngebalas dengan tempelan yang sama. Nah, tapi kalau kita menahan amarah dan kita memaafkan, Allah suka dengan orang yang berbuat ihsan, maafkan. Apalagi kalau para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu berbuat isar, the best, bukan ihsan. The best itu apa? Isar wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, lebih mengutamakan orang lain, ya, ketimbang dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Makanya kenapa Rasulullah lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin yuwarrisul ilma. Kenapa? Karena hartanya dipakai isar semuanya, habis. Pakai berjuang, dipakai dakwah, habis gitu kan. Nah, jadi sampai ya nggak diwariskan sama anak-anaknya, nggak diwariskan itu. Kenapa? Karena isar. Ini yang menyebabkan peradaban Islam yang tidak akan pernah terjadi sepanjang zaman kecuali peradaban Islam yang terjadi di Madinah. Hanya 10 tahun, tetapi prototip sampai kapanpun nggak, itu hanya 10. Bagaimana Yasrib, ya, Yasrib itu kan ya menghina, melecehkan, menyudutkan, benar. Tapi kemudian jadi Madinah Al-Munawwarah, jadi kota yang disinari oleh iman dan ilmu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena sahabat-sahabatnya isar semuanya. Ya, Indonesia ini negara terkaya di dunia. Indonesia ini terkaya di dunia. Amerika kalah sumber daya, apalagi Timur Tengah kalah. Timur Tengah itu paling-paling ya minyak, paling-paling aspal, paling-paling ya. Indonesia itu makanya waktu Syekh Yamani diajak jalan-jalan oleh Alam Shah Ratu Prawinegara ke puncak, ke sini nih, puncak, jalan-jalan ke Bunte gitu kan. Apa komentarnya? Masya Allah, selalu Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Apa komentarnya? Haza, ya, ini katanya qit'atul jannah. Ini percikan daripada surga, coba. Percikan surga. Iya, kalau umpamanya kalau kita ke Mekah paling jalan-jalan ke Taif apa nggak ada apa-apanya, Taif cuma, iya kan, coba. Indonesia. Kalau Al-Quran menyatakan Al-Fawaqih, ya, umpamanya seperti dalam surat Ar-Rahman, ya, tidak ada buah-buahan yang terkaya, terbanyak jenisnya di dunia kecuali Indonesia. Coba. Iya kan? Ya. Kurma walaupun tidak tumbuh bagus, ada. Di kurma aja, di Bekasi kan ada kurma. Ya. Semua buah-buahan yang ada di Mekah, Indonesia ada. Tapi tidak semua yang ada di Indonesia ada di negara lain. Bagaimana coba kalau sudah duren, rambutan, kesemek, ya, kesemek, salak gitu kan, kesemek, salak, kecapi, ya, buah delima, aduh, susah itu, susah. Anggur pun itu paling kaya. Jadi Indonesia ini, tapi kenapa begini? Kok nasinya kayak begini?
Karena belum muncul pemimpin yang berani, pandai dan bersih. Itu aja, ya. Jadi karena peradabannya masih peradaban materialistik, masih materialistik. Yang dibanggakan itu materi, yang dibanggakan materi. Nah, padahal kalau kembali kepada konsep Al-Quran, kenapa jiwa harus dilindungi? Karena manusia itu laqad karramna bani Adam. Jadi manusia itu mulia. Disadari atau tidak, seluruh dunia kalau berpidato, pemimpin dunia kalau berpidato kan saudara-saudara, excellencies, ladies and gentlemen, dan yang kami muliakan, al-mukarram. Karena memang manusia itu makhlukun mukarramun. Jadi itu dignity, kehormatan dari Allah. Itu udah dignity, kehormatan dari Allah. Karena itu manusia tinggal ngikuti Allah aja. Jangan mereka-reka ingin cari kemuliaan berdasarkan persepsinya. Nanti kayak tadi, ya, iyattabi'una illa zona, mengikuti prasangka. Contoh, kalau jadi anggota dewan DPRD tingkat 1, tingkat 2 ataupun pusat, itu eksekutif kalau bicara tetap ada kalimat, ya, bapak-bapak yang kami muliakan. Ya kan? Presiden pun berpidato di hadapan memuliakan. Udah mulia, kenapa cari kemuliaan sendiri? Padahal udah mulia kan? Persepsinya sendiri. Wah, kalau saya jadi anggota dewan, rumahnya nggak bagus, kayaknya kurang dihargai. Kalau nggak punya mobil 10, ya nggak mulia kan gitu. Kalau saya tidak doktor, nggak disebut dokter, itu kayaknya nggak mulia. Ya, harusnya kan kalau ingin dokter ya kuliah lah gitu kan. Jangan cari ijazah yang kemudian beli. Akhirnya kan hancur kan. Padahal sudah mulia. Itu apalagi jadi presiden udah mulia, ngapain mau jadi ada titel atau nggak ada urusan kan gitu kan. Itu kenapa sih memaksakan diri gitu kan? Ya, nggak usah lah itu kan. Ya karena saya duduk di bangku belajar itu, saya hitung-hitung 22 tahun kali ya. Belajar formalnya, dijelas formal, kalau informal memang tiap hari ya. Tapi belajar formal TK 1 tahun, SD 6 tahun. Madrasahnya MI 6 tahun juga. MI 6 tahun saya. Jadi dua. Jadi istilahnya waktu SD paginya SD. Kalau kan SD-nya kan dulu kan sampai jam setengah 12, jam 12. Ntar jam 2 berangkat lagi sampai jam 5 madrasah. Itu kan tapi lah 6 tahun lah. 6 tahun. SLA 3 tahun. 7 tahun dengan 3 tahun 10 tahun. Ya SLP SLA ya 3 tahun, 13 tahun kan. 13 tahun, coba bayangkan. 13 tahun sarjana muda. Dulu saya di UIN itu sarjana muda dulu. 3 tahun. Ya, makanya BA, Syukron Makmun tuh BA. Jadi MZ BA tuh. Ya, 3 tahun. Ya, buat risalah. Nah, nanti baru S1 2 tahun. Enggak tahu Pak Yani masih kebagian, udah enggak ya? BA enggak ya? Karena ya udah itu udah enggak ada BA. Jadi ada BA ya. Seluruh Indonesia itu ada BA dulu itu. Ya, termasuk di UI juga ada BA itu ya. Termasuk di UGM ada BA. Nah, itu bayangkan coba berapa tahun jadi. Nah, S2 3 tahun ya. Ya, S2 3 tahun. Kalau kuliah mah 2 tahun kan, 4 semester. Penyusun lah. Ya, tesis. Nah, kemudian S3 3 tahun. Jadi berapa tahun itu? 20 tahun lebih. Ya, itu untuk pendidikan kan. Selain yang informal mah terus jadi. Ini yang kadangkala itu dilecehkan oleh orang-orang yang beli ijazah gitu. Iya kan, nggak kasihan mereka gitu kan. Nah, makanya profesor-profesor banyak yang marah gitu kan. Nah, jadi di ini mulia, manusia udah mulia, udah. Ya,
Jangan cari kemuliaan berdasarkan persepsi diri. Ini namanya ya al-muhafazatu 'alan nafsi. Baru yang ketiga ya hifzul akal, al-muhafazatu 'alal akli, menjaga akal. Jadi filosofis kenapa Allah melarang mabok? Ya, karena itu menjaga akal. Akal itu supremasi manusia di bawah wahyu. Jadi sebelum wahyu ya yang berupa mushaf, berupa kalamullah, itu adalah akal dulu. Akal. Manusia mulianya itu karena akal. Makanya dengan akal manusia disebut makhlukun mumayyizun. Makhluk yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kita selesai dulu ya. Kita maghrib dulu ya. Sepakat? Kita maghrib dulu. Ya, kita masih bahas yang tiga. Saya kira saya kalau udah ngomong keasikan gitu ya. Terima kasih. Kita tawakuf dulu. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.